Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang array, sebelumnya lagi kita belajar tentang variabel. Sekarang kita lanjutkan ya belajarnya. Kemarin cuma bisa menampilkan kita sudah belajar beberapa ini juga ya, beberapa operator untuk perhitungan. Kita sudah belajar assignment, kita sudah belajar assignment yang otomatis menjumlahkan, mengkalkulasi gitu ya, mengkalkulasi lalu dimasukkan ke dalam variabel itu lagi, itu juga sudah kemarin. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Apa materi berikutnya? Kita belajar tentang yang namanya if ya. If ini juga bisa pakai yang lain selain if, yaitu switch. Apa dua hal ini? Dua hal ini adalah sebuah sesuatu yang hanya dilakukan pada saat hal yang dicek itu betul. Jadi namanya kondisional. Ketika kondisinya terpenuhi, maka ada sesuatu yang dijalankan. Nah, sesuatu yang dijalankan namanya statement. Jadi conditional statement yaitu adalah statement yang hanya akan dijalankan ketika kondisinya terpenuhi. Statement itu apa? Kode-kode yang ditentukan ya. Bisa satu, bisa banyak. Gitu ya. Jadi bisa statement gitu ya. Bisa statements. Bisa satu, bisa banyak. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, gimana caranya? Ya kita bisa, kemarin kita sudah belajar yang namanya boolean. Kalau nggak ingat kita coba lagi di sini ya. Misalnya kita echo true. Coba apa hasilnya ya teman-teman. Kalau true ini kita echo kan. Yang atas ini belum kepake ya. Kita tutup aja. Oke. Hasilnya 1. Jadi boolean itu seperti itu ya. Boolean itu bekerjanya adalah dengan cara kalau benar, kalau true, maka dia menghasilkan angka 1 atau 1 ini mewakili true. Gitu ya. Kalau false, tuh, oke, false tidak ditampilkan apa-apa. Jadi false ini direpresentasikan dengan nul. Mungkin kita tulis saja ya. Jadi ada tipe data boolean. Apa itu boolean? Boolean itu adalah tipe data yang isinya hanya ada true atau false. Ya. True-nya itu bisa diwakili dengan angka 1, false-nya bisa juga diwakili dengan angka 0. 0 itu bukan angka ya, tapi kosong. Tidak ada isinya. Contoh kosong itu apa? Misalnya saya membuat variabel dolar ABC yang aja ini variabel. Nah, variabelnya ini kosong, tidak ada isinya ya. Coba kita tampilkan. Ya, kalau ini tidak bisa. Jadi kalau variabel tidak ada isinya itu tidak bisa. Tapi kalau kita kasih tulisan seperti ini sama dengan 0, jadi kita isi dengan 0. Mau. Jadi agak aneh ya. Jadi variabel yang tidak ada isinya sama sekali itu sesuatu yang undefined atau belum ditentukan. Kenapa? Jawabannya adalah karena kemampuan dari PHP untuk memberikan tipe data pada variabel secara otomatis. Contoh kalau ini dolar angka kita isi dengan 1, maka otomatis tipe dari variabel tersebut adalah angka alias number. Sedangkan kalau dolar angka saya isi dengan teks misalnya ABC, maka dolar angka ini akan memiliki tipe variabel teks atau string. Gitu ya teman-teman. Jadi otomatis diisikan. Nah, kalau nggak ada isinya, kosong seperti ini,
maka dianggap tidak tahu nih variabel ini tipenya apa, maka itu disebut undefined variable. Variabelnya ini sebenarnya belum ada, dianggap belum ditentukan. Undefined itu belum ditentukan gitu ya, belum ditentukan, bahasa tentukan apa, dipastikan keberadaannya gitu ya. Jadi undefined. Nah, tapi nul ini bisa mewakili bahwa sesuatu itu kosong, tidak ada isinya. Dan itu fine-fine saja dalam bahasa pemrograman. Jadi nul itu kosong. Jadi itu ya, false bisa diwakili dengan nul. Gitu. Buat apa true atau false? Nah, true atau false ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengecekan teman-teman ya. Jadi ini saya turunkan aja. Jadi misalnya sampai pakai if. Jika benar, jika true ya, maka kode-kode di dalamnya kurung kurawal ini akan dijalankan. Jadi itu adalah conditional statement yang di dalam kurung ini teman-teman. Oke. Sekali lagi, yang di dalam kurung ini adalah conditional statement-nya. Jadi kode-kode dalam kurung ini hanya akan dijalankan ketika di dalam kurung biasa ini isinya atau hasilnya adalah true. Hasilnya adalah true. Contoh kalau saya echo di dalamnya sini, misalnya tulisan berarti benar. Oke. Jadi tulisan berarti benar ini hanya akan muncul ketika di dalam kurung ini adalah true ya. Di dalam kurung biasa ini adalah true. Jadi kurung kurawal itu yang ini ya teman-teman. Ini kurung biasa. Gitu aja kita sebutnya ya. Ya, muncul tulisannya berarti benar gitu ya teman-teman. Ya, berarti benar ini muncul. Tapi kalau saya ganti jadi false, ya berarti di dalam kurung itu false, hilang tulisan, muncul tidak muncul lagi tulisan berarti benarnya ini ya. Kenapa? Karena conditional statement hanya akan dijalankan ketika kondisinya ini benar gitu ya. Itu teman-teman. Nah, karena itu kita belajar sesuatu yang teman-teman, yaitu operasi atau operator yang namanya perbandingan. Kalau bahasa Inggrisnya comparison ya, membandingkan. Apa itu operator perbandingan, isinya apa saja? Mungkin saya pakai ini ya. Jadi kok komen di dalam PHP bisa pakai yang satu baris saja atau yang beberapa baris dengan cara seperti ini yang beberapa baris ya. Apa aja operator perbandingannya? Kita sudah pernah kemarin sebenarnya. Lebih besar ya teman-teman ya. Lebih kecil. Apa maksudnya? Coba ya. Kita isi di sini. 5 lebih kecil daripada 3. Hasilnya adalah benar atau salah teman-teman? Hasilnya adalah salah karena 5 ini tidak lebih kecil daripada 3. Jadi kalau kita coba jalankan maka tulisan berarti benarnya ini tidak muncul, yang mana artinya di dalam kurung biasa ini hasilnya adalah false atau salah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa kita pakai lebih besar lebih kecil ini untuk melakukan perbandingan. Oke. Terus kemudian mungkin kalau teman-teman bingung buat apa sih Pak itu? Nah, bisa kita manfaatkan seperti ini teman-teman. Umur Ani. Umur Ani sama dengan gitu ya, maaf. A-nya saya buat besar ya teman-teman. Jadi ada beberapa cara ya teman-teman. Anda nggak bisa pakai spasi kan, kemarin kita belajar tentang nama variabel. Kita tidak bisa pakai spasi. Salah satunya bisa pakai A-nya dibesarkan ini. Untuk kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya awalnya itu dipakai huruf besar. Dipakaikan huruf besar. Jadi umur Ani, 2 kata. Kata kedua diawali dengan huruf besar. Kata ketiga nanti kalau ada
juga diawali dengan huruf besar. Ini namanya metode penulisan variabel yang Camelback. Punuk unta ya teman-teman. Punuknya unta itu kan gitu ya, bergelombang. Kurang lebih seperti itu. Atau Anda bisa pakai umur Budi sama dengan, nanti kita isi ya umurnya. Ini kita nggak pakai Camelback, berarti kita pakai apa? Garis bawah bisa teman-teman ya. Seperti kita belajar kemarin, garis bawah ini bisa dipakai bahkan di awal ya. Depan ini dikasih garis bawah, ini nggak masalah. Ini metodenya pakai underscore ya. Jadi garis bawah. Jadi kurang lebih seperti itu mungkin. Yes, gitu ya. Terus kita coba umur Ani berapa? Misalnya 10. Umur Budi 11. Nah, kita bisa lakukan pengecekan teman-teman. Berarti ini misalnya Ani dan Budi ini saudara. Berarti kalau misalnya umur Ani lebih kecil daripada umur Budi, berarti Ani adalah adik dan Budi adalah kakak. Betul ya teman-teman ya. Mungkin seperti yang ini aja kita save. Nah, kita bisa manfaatkan begitu teman-teman. Ani adalah adik, Budi adalah kakak, muncul karena Ani ini umurnya lebih kecil daripada Budi. Menggunakan perbandingan lebih kecil seperti ini teman-teman. Jadi di dalam conditional statement itu terdiri dari 3 hal ya teman-teman. Tulisan if, ya. Terus yang kedua adalah kondisionalnya, kondisinya dalam kurung, dan statement dalam kurung kurawal. Itu ya. Tulisannya if yang nggak bisa diganti jadi jika gitu, nggak bisa ya, walaupun artinya sama. Nggak bisa ya. Harus if gitu. Jadi bisa dimanfaatkan seperti ini ya, lebih besar lebih kecil. Lalu apalagi teman-teman? Kalau sama dengan gimana Pak? Nah ini bisa seperti ini, sama dengannya 2 kali teman-teman. Kenapa? Karena operator sama dengan sudah dipakai untuk memasukkan nilai ya, assignment kemarin ya, operator assignment. Karena itu untuk membandingkan 2 buah nilai, kita menggunakan sama dengannya 2 kali teman-teman. Contohnya misalnya saya copy, saya pastekan di bawah, umur Ani sama dengan umur Budi, berarti Ani dan Budi adalah kembar misalnya. Saudara kembar misalnya. Karena konteksnya di sini Ani dan Budi pasti saudara ya. Kalau kita jalankan, tentunya nggak jalan. Ini gimana caranya biar nggak muncul? Ini deh. Kita pakai elangnya ID ya teman-teman. Terus ini kita pindah ke bawah aja. Oke, jadi kalau umur Ani dan umur Budi ini sama, berarti kita ganti ya, misalnya sama-sama 12 tahun. Yang keluarnya harusnya tulisan tetap keluar. Never. Oke, jadi yang muncul adalah Ani dan Budi saudara kembar ya teman-teman. Karena umur Ani 12 dan umur Budi 12 sama dengan ya teman-teman.
Kalau gini Pak, bagaimana? Ternyata ini pakai string 12-nya. Bisa enggak? Kita coba ya. Umur Budi itu sama dengan Ani 12, tapi 12-nya di sini bentuknya adalah string. Oke, kita coba. Tetap terdeteksi teman-teman. Jadi sama dengan ini bisa mendeteksi bukan cuma angka, tapi juga angka yang dituliskan di dalam string. Gitu ya teman-teman. Kalau saya enggak mau Pak, saya maunya cuma angka saja yang terdeteksi atau cuma teks saja yang terdeteksi. Kalau selain itu tidak terdeteksi, kita bisa pakai sama dengannya 3 kali teman-teman. Sama dengan lagi. Ini digunakan untuk membandingkan kiri dan kanan ini harus sama dan harus juga sama tipenya teman-teman. Jadi kalau sama dengannya 3 kali, hasilnya false alias tidak muncul tulisan Ani dan Budi adalah saudara kembar karena 12 angka tidak sama dengan 12 string. Gitu ya teman-teman ya. Oke, tambahannya adalah ini kalau bisa kita pakai lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan ya, lebih kecil sama dengan. Yang betul gimana ya? Kita coba deh. Sama dengan lebih besar. Jadi kalau sama dengan lebih besar ini bisa jadi kembar, bisa jadi Ani kakaknya ya, karena pakai sama dengan. Nah, salah ya teman-teman ya. Yang betul lebih besar dulu baru sama dengan. Ya, bisa jadi saudara kembar gitu ya. Karena ada sama dengannya. Berarti sama termasuk di dalamnya gitu ya. Saya salah tulis. Lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Ini juga termasuk. Ini perbandingan ya teman-teman. Perbandingan kebanyakan G. Oke. Jadi kurang lebih ini untuk membandingkan yang kiri dengan yang kanan. Gitu ya. Ada operator logika teman-teman ya. Logika itu juga bisa melakukan hal yang sama. Logika ini biasanya kalau di if bisa dipakai. Jadi selain operator perbandingan, caranya biar nggak terlalu banyak nulisnya. Operator logika. Nah, ada juga yang namanya operator logika, teman. Mungkin kayak gini aja ya, biar maksudnya nggak terlalu banyak barisnya. Apa aja operator logika, teman-teman? Oke, sebentar ya. Maaf. Save dulu. Nah, operator, maaf. Kurang. Sebelum masuk logika ada satu yang kurang ya. Tidak sama dengan, tidak sama gitu ya. Jadi dan kiri dan sama, kanan pasti tidak sama misalnya. Ya, berarti berbeda. Misalnya mungkin saya ini tadi sama dengan ya. Terus tidak sama dengan pasti bukan kembar gitu misalnya ya. Pasti bukan gitu. Saudara kembar. Mungkin saya rapikan sedikit ya. Saya kasih IP semua. Biar nanti kalau muncul lebih dari satu tidak muncul dalam satu baris tapi pada baris yang berbeda. Oke, tidak sama dengan ya. Misalnya satunya 12, satunya 1 gitu ya. Pasti bukan saudara kembar. Jadi gitu ya. Untuk logika ini biasanya kalau kita punya lebih dari satu kondisi teman-teman. Gitu. Jadi kalau kondisinya lebih dari satu. Contoh misalnya ini saya apakan ya. Diapakan ya? Di komen aja dulu ya. Misalnya kita punya dua hal. Untuk perbandingan saya taruh bawah ya.
If ini ya rumusnya. Terus kemudian kita punya lebih dari satu kondisi. Nah, untuk sementara kita pakai true sama false saja dulu ya. True. Kalau ada dua berarti lebih dari satu ya. Misalnya true sama true. Wah, ini. Nah, ini kita kalau tadi membandingkan antara dua nil hasil dari sesuatu menghasilkan sebuah true atau false. Nah, ini hasilnya yang kita bandingkan. True atau false-nya yang kita lakukan operasi. Jadi logika yang pertama itu N. Bisa juga ditulis seperti ini teman-teman. Dan dua kali. Kalau di bahasa JavaScript malah N-nya tidak boleh. Harus ditulis dan-nya dua kali. Masalah. Bisa pakai N. Kalau yang kiri true, yang kanan true, maka hasilnya adalah apa? Hasilnya akan jalan tidak di bawahnya. Eko bukan Eka. Kurang besar ya teman-teman, maaf.